Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah dalam mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Dalam mempelajari Fiqhus Sirah An-Nabawiyah ini, saya menggunakan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah sekali. Semoga pahalanya diberikan Allah pada Syekh Ramadan Al-Buti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ahamiyatus Sirah An-Nabawiyah fi Fahmil Islam. Bagian pertama ini merupakan muqaddimah dari kitab Fiqhus Sirah, menerangkan pentingnya Sirah Nabawiyah untuk memahami Islam. Tujuan mengkaji Sirah Nabawiyah bukan sekedar untuk mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang mengungkapkan kisah-kisah, kasus-kasus dan kejadian-kejadian yang menarik. Karena itu tidak sepatutnya kita menganggap kajian fikih sirah nabawiyah termasuk sejarah, sebagaimana kajian tentang sejarah hidup salah seorang khalifah atau raja-raja dalam periode sejarah yang telah silam. Tujuan mempelajari sirah nabawiyah adalah agar kita dapat memperoleh gambaran tentang hakikat Islam secara paripurna yang tercermin di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tentunya sesudah sirah nabawiyah kita pahami secara konsepsional sebagai prinsip, kaidah dan hukum. Jadi saya ulangi bahwa tujuan mengkaji sirah nabawiyah adalah agar setiap muslim memperoleh gambaran tentang hakikat Islam secara paripurna yang tercermin di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jelasnya, kajian fikih sirah nabawiyah bertujuan memperjelas hakikat Islam secara utuh dalam keteladanan pribadi Muhammad yang mulia. Jadi kajian sirah nabawiyah adalah merupakan upaya aplikatif yang bertujuan memperjelas hakikat Islam secara utuh dalam keteladanannya yang tertinggi, yaitu syakhsiyatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi agung. Dan bila kita rinci, maka tujuannya mempelajari fikih sirah adalah satu, fahmu syakhsiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilali hayatihi wa dhurufihi allati asya fiha. Memahami pribadi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui celah-celah kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapinya, untuk menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang manusia yang terkenal cerdas, terkenal bijaksana di antara kaumnya. Tetapi yang paling utama adalah mengenal beliau sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah dengan membawa wahyu dan hidayah atau petunjuk hidup darinya. Yang kedua, mempelajari fikih sirah ini agar kita dalam mempelajari sirah ini mendapatkan gambaran al-mathalul a'la atau tipe ideal menyangkut seluruh aspek kehidupan yang utama untuk kita jadikan undang-undang, aturan,
dan pedoman kehidupan kita. Karena itu Allah menjadikannya Muhammad sebagai qudwah bagi seluruh manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Yang ketiga, tujuan mempelajari fikih sirah ini adalah agar kita dalam mengkaji fikih ini mendapatkan sesuatu yang dapat membawa kita dapat memahami kitab Allah atau Al-Quran. Sebab banyak ayat-ayat Al-Quran yang baru bisa ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi dan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, melalui kajian fikih sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita dapat mengumpulkan sekian banyak sakofah dan pengetahuan Islam yang benar, baik menyangkut akidah, hukum ataupun akhlak. Sebab tidak diragukan lagi bahwa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan gambaran yang konkret dari sejumlah prinsip dan hukum Islam. Yang kelima, mempelajari fikih sirah ini agar setiap kita dan penyuluh dan dai Islam memiliki contoh hidup menyangkut cara-cara pembinaan dan dakwah. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang dai, pemberi nasihat dan pembina yang baik, yang mengajarkan pada kita cara-cara pembinaan dan pendidikan terbaik selama beberapa periode dakwahnya. Singkatnya, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita tahu bahwa seluruh kehidupan beliau mencakup seluruh aspek sosial dan kemanusiaan yang ada pada manusia, baik sebagai pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat yang aktif. Kehidupan Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh-contoh mulia, baik sebagai pemuda Islam yang lurus perilakunya dan terpercaya di antara kaum dan juga kerabatnya, ataupun sebagai da'i ilallah, da'i kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, yang mengerahkan segala kemampuan untuk menyampaikan risalahnya. Beliau juga sebagai kepala negara yang mengatur segala urusan dengan cerdas dan bijaksana. Beliau juga sebagai suami teladan dan seorang ayah yang penuh kasih sayang, sebagai panglima perang yang mahir, sebagai negarawan yang pandai dan jujur, dan sebagai muslim secara keseluruhan, secara kafah, yang dapat melakukan secara imbang antara kewajiban beribadah kepada Allah dan bergaul dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya dengan baik. Singkatnya, kajian sirah nabawiyah ini tidak lain merupakan penjelasan aspek-aspek kemanusiaan secara keseluruhan yang tercermin dalam suri tauladan sosok pribadi yang paling sempurna dan terbaik. Kajian sirah nabawiyah ini tidak lain merupakan penjelasan aspek-aspek kemanusiaan secara keseluruhan yang tercermin dalam suri tauladan sosok pribadi yang paling sempurna dan terbaik. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, secara umum dapat disebutkan di sini bahwa sumber-sumber dan rujukan sirah Nabi ada 3, yaitu Kitabullah atau Al-Quran, kemudian Sunnah Nabawiyah yang sahih, dan kitab-kitab sirah Nabawi. Yang pertama, Kitabullah atau Al-Quran. Kitab Allah merupakan rujukan pertama untuk memahami sifat-sifat umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan mengenal tahapan-tahapan umum dari sirahnya yang mulia ini. Al-Quran mengemukakan sirah nabawiyah dengan menggunakan salah satu dua uslub. Yang pertama Al-Quran mengemukakan sebagian kejadian dari kehidupan dan sirahnya, seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Hunain, serta ayat-ayat yang mengisahkan perkawinan dengan Zainab binti Jahsy dan lain sebagainya. Kedua, Al-Quran mengomentari kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menjawab masalah-masalah yang timbul atau untuk mengungkapkan masalah yang belum jelas atau untuk menarik perhatian kaum muslimin pada pelajaran dan nasihat yang terkandung di dalamnya. Tetapi pembicaraan Al-Quran tentang kesemuanya itu hanya disampaikan secara terputus-putus. Betapapun beragamnya uslub Al-Quran di dalam menjelaskan seri sirahnya, tetapi tidak lebih hanya sekedar penjelasan secara umum dan secara global, secara sekilas tentang beberapa peristiwa dan berita dan tidak bersifat mendetail. Demikianlah cara Al-Quran dalam menyajikan setiap kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Kedua, sunnah nabawiyah yang sahih, yakni apa yang terkandung di dalam kitab-kitab para imam hadis yang terkenal jujur dan amanah. Sumber kedua ini lebih luas dan lebih rinci daripada kitabullah di dalam menjelaskan sirah Nabi. Hanya saja belum tersusun secara urut dan sistematis dalam memberikan gambaran kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir hingga wafat. Di antara keistimewaan sumber kedua ini ialah bahwa sebagian besar isinya diriwayatkan dengan sanad sahih yang bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada para sahabat yang merupakan sumber kabar mangkul. Namun kadang-kadang kita temukan pula beberapa riwayat dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Ketiga, kitab-kitab sirah. Kajian-kajian sirah di masa lalu diambil dari riwayat-riwayat pada masa sahabat yang disampaikan secara turun-temurun tanpa ada yang memperhatikan untuk menyusun dan menghimpunnya dalam suatu kitab. Kendatipun sudah ada beberapa orang yang memperhatikan secara khusus sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rincian-rinciannya. Baru pada generasi tabi'in, sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima dengan penuh perhatian dan disusun. Di antara mereka yang menyusun ialah Urwah bin Zubair yang meninggal pada tahun 92 Hijriah, Aban bin Utsman, Surahbil bin Sa'ad, Wahab bin Munabih, dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Akan tetapi semua yang pernah mereka tulis sudah lenyap. Tidak ada yang tersisa kecuali beberapa bagian yang sempat diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Ada yang mengatakan bahwa sebagian tulisan Wahab bin Munabih sampai sekarang masih tersimpan di Heidelberg, Jerman. Kemudian muncul generasi penyusun sirah berikutnya. Tokoh generasi ini ialah Muhammad Ishaq. Para ulama sepakat bahwa apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq merupakan data yang paling terpercaya tentang sirah nabawiyah pada masa itu. Tetapi sangat disayangkan bahwa kitabnya Al-Maghazi termasuk kitab yang musnah pada masa itu. Tetapi alhamdulillah sesudah Muhammad bin Ishaq muncul Abu Muhammad Abdul Malik yang terkenal dengan Ibnu Hisham. Ia meriwayatkan sirah tersebut dengan berbagai penyempurnaan. Kitab sirah nabawiyah yang dinisbatkan kepada Ibnu Hisham yang sekarang ini hanya merupakan duplikat dari maghazinya Ibnu Ishaq. Ibnu Khalikan berkata, Ibnu Hisham adalah orang yang menghimpun sirah Rasulullah SAW dari Al-Maghazi dan Asyar karangan Ibnu Ishaq. Ia telah menyempurnakan dan meringkasnya. Kitab inilah
yang ada sekarang dan yang terkenal dengan Sirah Ibnu Hisham. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.